berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sapa kembali Anda, sahabat yang saat ini masih bergabung bersama kami, Suara Sidoarjo. Saya Ilham Dianta masih bersama Anda di kesempatan pagi hari ini, Sabtu 27 November 2021. Dan sahabat, kita masuk di program masih di Talkshow sih, yaitu bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA dalam dialog sahabat kita. Bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Dan untuk edisi kali ini spesial sekali ya, karena yang nanti akan bersama kita selama kurang lebih 1 jam adalah Bapak Fikri SESH, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota ya. Yang nanti akan kita bahas itu adalah tentang waspada membeli kafling liar. Nah, ini khusus bagi kita semua, terutama yang pasangan baru ya, pengantin baru. Ini kan biasanya proyeknya itu adalah membuat rumah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu dibingungkan pada kita beli rumah di perumahan atau beli tanahnya dulu ya, habis itu dibangun ya kan. Kalau memilih opsi yang kedua, yaitu membeli tanahnya dulu. Nah, ini kadang-kadang juga ada membuat kita bingung, misalnya tanah kafling atau tanah misalnya di tanah-tanah kosong yang ada di dekat-dekat misalnya di area desa kayak gitu-gitu, tapi bukan kafling. Kafling ini identik dengan tanah persawahan yang dibuat kafling begitu ya. Tapi ya tidak selalu itu sih. Nah, apakah itu kalau misalnya kita membeli tanah kafling, itu pun juga harus ada hal-hal atau aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tanah yang kita beli, kita sudah transfer uangnya, ternyata legalitasnya masih meragukan ya. Apalagi sudah kita terlanjur bangun rumah. Sudah dibangun rumah, ternyata legalitasnya bermasalah. Waduh, runyem nih ya. Jangan sampai demikian. Nah, 1 jam ini akan kita bahas kira-kira hal-hal apa ya yang harus kita perhatikan saat membeli tanah kafling. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fikri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Pak Fikri, apa kabar? Salam sehat. Ya, alhamdulillah baik, sehat. Baik, terima kasih Pak Fikri sudah. Kabarnya? Baik juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Pak Fikri, pagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana membeli kafling liar ya. Jadi waspada membeli kafling liar. Jadi sebenarnya sebelum kita tahu seluk-beluk atau aspek apa saja yang harus kita perhatikan dalam membeli kafling. Nah, ini yang dimaksud kafling liar ini apa sih? Maksudnya kafling yang nggak ada surat-suratnya atau kafling yang bagaimana begitu? Seperti apa ini? Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih. Juga selamat pagi. Saya sampaikan salam sehat buat seluruh pendengar radio Suara Sidoarjo. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Suara Sidoarjo diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini yang masih belum mereda. Jadi baik, kita hari ini berdiskusi terkait dengan tema waspada membeli kafling liar. Jadi pengertian dari kafling liar itu sendiri, kafling itu adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang dijadikan bangunan atau tempat tinggal. Itu pengertian dari kafling. Lalu liar ini, kalau yang kita sering dengarkan, ada istilah illegal logging, pembalakan liar, begitu. Nah, pengertian dari liar dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku begitu. Nah, itu pengertian dari kafling liar. Jadi kalau kita gabungkan pengertian kafling liar, yaitu penjualan petak-petak tanah
yang memang tidak sesuai dengan aturan hukumnya atau perundang-undangan yang ada, begitu. Nah, itu pengertiannya. Oke, baik, Pak Fikri. Kadang-kadang kalau sebentar, kalau kita lihat tema pada saat ini, itu kayaknya kita lebih ke sudut pandang pembeli ya kan, daripada si penjual kafling, ya kan. Nanti mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang sudut pandang dari sisi pembeli ya, karena kita ini juga perlu waspada dan hati-hati ya kan saat mau membeli kafling ini. Nah, sebenarnya gini, kalau kita membeli kafling itu kan penjualnya itu biasanya kan ini ya, memberikan rayuan-rayuan kayak gitu. Mungkin status kafling ini sendiri kadang-kadang atau legalitas kafling itu disembunyikan atau tidak transparan begitu. Nah, kira-kira kita sebagai pembeli membedakan mana kafling yang liar dan mana yang bukan, itu harus bagaimana? Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya kafling ini sendiri, kalau kita lihat dari aspek hukumnya atau aspek yuridis, sebenarnya saat ini itu ada beberapa kabupaten kota itu yang masih memperbolehkan menjual kaflingan. Lalu ada juga tidak sedikit pemerintah kabupaten kota yang juga tegas-tegas melarang penjualan kafling. Nah, ini dikarenakan kadangkala atau seringkali penjualan kafling atau lokasi kafling ini tidak sesuai peruntukannya. Nah, ini berakibat pada nanti kerugian pada masyarakat yang membeli. Ini yang harus diperhatikan pertama. Caranya apa? Jika sampai harus membeli kafling, nanti saya akan sampaikan, kita akan bedah bersama terkait dengan resiko membeli kafling itu seperti apa. Tapi awalnya itu perlu ditanyakan terlebih dahulu perizinan dan juga legal formalnya yang dimiliki oleh si penjual kafling tadi. Jadi, contoh, perlu ditanyakan sertifikat induknya. Lalu juga perlu dilihat secara langsung lokasinya. Karena dari kasus-kasus yang muncul, kerap kali pembeli itu tidak mengetahui persis letak kafling yang dijual. Jadi penjual itu hanya menunjukkan area saja di mana kafling itu berada. Tetapi tidak secara spesifik disampaikan bahwa mana letak dari kafling yang dibeli oleh masyarakat ini. Nah, itu tips pertama yang harus dilakukan. Lalu dari sisi hukum, itu juga perlu ditanyakan izin-izin terkait dengan penjualan kafling ini. Jadi sebenarnya kalau umpama kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 145 ayat 2 itu dikatakan bahwa orang perseorangan dilarang membangun lisibah. Jadi lisibah pengertiannya adalah lingkungan siap bangun, begitu. Nah, ini sebagai batu pijakan sebenarnya harus dilihat konteks legal formal atau legal standing menjual kafling. Nah, ini yang sampai dengan saat ini Oke. Pak Fikri. Waduh, nge-freeze ini ya. Baik. Iya, sahabat Suara Sidoarjo. Ini mohon maaf ya. Komunikasi kita dengan Pak Fikri ada trouble atau masalah. Saya lihat di sini nge-freeze begitu. Oke, baik. Kita sudah tersambung kembali. Baik, Pak Fikri. Pak Fikri masih bersama kami? Halo? Ya, masih bersama kami, Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Tadi sempat nge-freeze gitu. Putus ya. Iya, betul. Bisa dilanjutkan kembali, Pak. Silakan. Ya. Ya, baik. Jadi penjualan kafling ini atau pembelian kafling ini harus juga melihat beberapa aspek. Utamanya adalah aspek legalitas. Ini yang kerap kali terjadi permasalahan. Nah,
salah satu tipsnya seperti yang saya tadi sampaikan, itu harus dilihat legal standing yang dimiliki oleh si penjual kafling tersebut. Jadi dilihat sertifikatnya apakah betul itu menjadi milik dari si penjual. Lalu yang tidak kalah penting, apakah si penjual ini sudah memecahkan sertifikatnya. Nah, ini juga harus dilihat karena ada runtutan proses hukum yang harus dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha terkait dengan menjual petak-petak atau persil-persil seperti kafling ini. Beberapa aturan itu harus dilakukan, contohnya di Sidoarjo itu ada peraturan daerah atau peraturan bupati nomor 55 tahun 2020 itu menyatakan bahwa setiap usaha terkait dengan penjualan satuan perumahan itu juga harus melakukan proses perizinan. Antara lain contohnya izin lokasi. Nah, ini yang harus juga ditanyakan oleh masyarakat yang berminat ingin membeli kafling tadi, itu terkait dengan izin lokasinya. Dan itu sah dan itu menjadi hak dari konsumen atau masyarakat. Lalu ada persyaratan-persyaratan lain selain izin lokasi tersebut. Contohnya adalah izin terkait dengan pemanfaatan ruang. Nah, ini kerap kali terjadi penjual kafling tanpa melakukan proses perizinan menyatakan bahwa lokasi kafling yang dijual itu sudah benar, ternyata menyalahi aturan. Nah, ini berakibat kembali kepada kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, itu. Mungkin itu beberapa tips atau beberapa cara untuk mengidentifikasi awal terkait dengan keinginan untuk menjual kafling. Meskipun masyarakat tentunya juga banyak yang ingin berinvestasi terkait dengan tanah atau ini begitu. Nah, ini ya terkait dengan terkait dengan identifikasi awal pada saat masyarakat berminat untuk membeli kafling. Oke, baik. Jadi saya ulang kembali, sahabat ya, bagi Anda yang misalnya ingin membeli tanah kafling ya, ada beberapa aspek atau hal yang harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan sertifikat tanah kafling itu sendiri ya. Jadi penjualnya ini harus punya sertifikat induk gitu ya, Pak Fikri ya. Ya, betul. Iya, kemudian harus lihat lokasi secara langsung. Jadi konsumen ini sebaiknya memang harus melihat lokasi secara langsung, tanah kafling mana, ya, nomor berapa yang dibeli seperti itu. Kemudian juga yang harus kita tanyakan juga itu terkait dengan surat-surat atau apa ya berkaitan dengan izin-izin gitu ya Pak Fikri ya, izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, terputus kembali. Baik. Ya, Pak Fikri masih bersama kami? Oke. Halo, selamat pagi. Pak Fikri masih bersama kami, Pak? Ya. Oke. Ya. Oke, baik. Masih? Ya. Nah, Pak Fikri, kalau misalnya ini kan orang membeli, tujuan orang untuk membeli tanah kafling itu kan beda-beda. Ada yang langsung dibangun rumah, ya kan? Mungkin ada juga yang dibangun jadi tempat usaha, atau yang mungkin hanya invest saja. Jadi beli tapi suatu saat akan dijual lagi. Nah, kayak gitu. Kan macam-macam ya. Nah, ini bagaimana Pak jika memang kalau misalnya tanah itu langsung dibangun rumah, yang harus dipersiapkan konsumen itu apa? Kalau misalnya ada yang bangun usaha, yang dilakukan oleh konsumen itu apa? Kemudian kalau yang hanya untuk investasi saja, kapan-kapan nanti akan dijual lagi. Nah, konsumen ini harus menyiapkan apa saja? Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan di awal pada saat ingin menjual tanah kaflingan begitu. Nah, ini saya mulai masuk kepada resikonya terlebih dahulu karena di dalam penjelasan saya terkait resiko ini itu masuk juga pertanyaan terkait pembangunan rumah.
Nah, yang pertama, risiko yang bisa dihadapi atau akan tertimpa pada pembeli kafling, itu yang pertama, rawan lokasinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kerap kali terjadi. Lalu yang kedua, itu infrastruktur pendukungnya juga biasanya itu belum terbangun secara sempurna. Jadi jalannya itu masih sirtu, salurannya pun kadangkala juga belum terbangun. Dan itu pun jika sampai nantinya terbangun, itu perlu waktu yang sangat lama biasanya. Lalu yang ketiga, itu komposisi antara kafling efektif yang dijual dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dalam hal ini dalam Undang-Undang 1/2011 dikatakan sebagai PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Nah, itu kadangkala tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau perumahan pada umumnya itu perimbangannya adalah 60-40%. Jadi 60% itu adalah lahan efektif yang boleh dijual dan 40% adalah lahan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Di dalamnya termasuk jalan, saluran, RTH atau ruang terbuka hijau. Ini kadangkala itu diterabas tidak memenuhi standar. Sehingga orang-orang yang membeli kafling, masyarakat yang membeli kafling, tidak bisa menikmati jalan yang lebar, fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang cukup memadai sesuai aturan. Begitu. Itu yang nomor 3. Lalu yang nomor 4 adalah lahan makam. Nah, ini kerap kali kasus demi kasus yang saya juga amati, kadangkala dalam membeli kafling itu tidak dilengkapi dengan fasilitas lahan makam. Sehingga konsumen atau masyarakat yang membeli kafling akhirnya harus mengurus sendiri terkait dengan persediaan lahan makam. Dan ini kadangkala di desa-desa tertentu, wilayah tertentu, kadangkala juga ditolak oleh desa dan wilayah tertentu tersebut. Karena makam desa yang biasanya itu ada di desa itu adalah peruntukannya untuk masyarakat desa asli, desa di tempat tersebut. Nah, ini menjadi kendala dan ini juga hal yang sangat krusial terkait dengan lahan makam. Lalu yang kelima, terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi ini juga sangat penting bagi pembeli atau konsumen atau masyarakat. Karena sertifikat kadangkala itu induknya itu mungkin bisa keluar, tetapi pada saat proses pemecahan, dikarenakan kafling kalau dalam konteks hari ini kita bicara kafling liar, tidak memiliki izin yang proper atau izin yang cukup lengkap terkait dengan penjualan kafling. Sehingga pada saat melakukan pemecahan sertifikat di kantor pertanahan, itu tidak bisa dilaksanakan. Pemecahan kafling per petak atau per persilnya tersebut. Nah, ini menjadi kendala juga. Dan juga saya pernah mendengar dan melihat bahwa ada kaflingan yang memang sampai dengan 6 tahun masyarakat atau usernya tidak menerima satu lembar pun sertifikat pecah. Bahkan kemungkinan sampai dengan saat ini proses sertifikat induknya juga masih terkendala. Nah, ini kasihan di masyarakat karena masyarakat atau usernya sudah membeli, sudah menabung uang sedemikian besar untuk membeli tanah kafling, dan ternyata tanah itu tidak bisa digunakan. Contohnya, mungkin dijual kembali seumpama, atau disewakan seumpama, atau diagunkan begitu. Karena apa? Legal standingnya tidak memiliki dari konsumen atau masyarakat ini. Ini perlu betul-betul diperhatikan oleh masyarakat. Lalu yang berikutnya, yang keenam adalah tidak menerima IMP biasanya kalau jual kafling. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi pada saat akan membangun rumah. Sehingga masyarakat yang membeli kafling harus masih bersusah payah, harus punya effort lagi untuk melakukan proses perizinan IMB-nya. Namun seperti yang awal tadi saya sampaikan, ada di beberapa kabupaten kota
yang secara tegas dan distatementkan bahwa tidak akan mengeluarkan IMB untuk tanah kaflingan. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan membangun tadi. Jangan sampai masyarakat sudah membangun bangunannya tidak diizinkan pula dan tiba-tiba nanti contoh terjadi bencana seperti tahun 2006 terjadi lumpur lapindo di Porong. Akhirnya pada saat ganti untung ditanyakan IMB-nya. Nah, ada yang sudah punya IMB di perumahan-perumahan biasanya, tapi juga ada yang membangun rumah tanpa IMB. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri. Nah, ini terkait dengan IMB. Lalu berikutnya, yang ketujuh adalah lingkungan kaflingan itu lama sekali terbentuknya. Jadi biasanya lingkungan kafling ini untuk investasi biasanya. Membeli tanah, dibiarkan dalam kurun waktu cukup panjang, sehingga jika ingin membangun, saling melihat apakah sudah ada yang membangun di wilayah itu atau belum, biasanya begitu. Pada saat membangun, itu pun terkendala yang tadi saya sampaikan di awal, infrastruktur. Jadi bangunannya sudah jadi, salurannya belum ada, jalannya belum terpaving, penerangannya masih belum ada, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah kabupaten kota terkait dengan semakin marak dan banyaknya lingkungan-lingkungan yang kumuh dikarenakan membangun tanpa aturan yang dilaksanakan. Nah itu. Lalu yang ke-8 adalah capital gain. Jadi capital gain membeli tanah kafling ini tidak secepat jika memang membeli satuan rumah di dalam perumahan normal. Jadi jika kita membaca dari sisi investasi, itu yang lebih jauh lebih cepat capital gain-nya adalah beli di perumahan normal yang ada bangunannya dan lingkungannya pun sudah dibuat, atau terbentuk. Nah, ini lebih cepat dari sisi investasi. Lalu yang ke-9, karena ini pembelian kafling hanya tanah, maka tidak didukung oleh kredit pembelian rumah. Nah, ini tips dan masukan saya bagi para muda-mudi yang keluarga baru yang baru menikah dan ingin memiliki rumah. Jika berpikir ingin membeli kafling dulu dan membangun kemudian, perlu juga dipikirkan terkait tadi itu semua dan juga membangunnya. Jadi kalau seumpama Anda masih muda, usia juga masih cukup untuk melakukan pembelian rumah, satuan rumah dengan cara KPR, ini menjadi solusi menurut saya yang terbaik. Karena dari sisi investasi itu akan lebih cepat capital gain-nya. Yang kedua dari kepastian hukumnya, karena perumahan itu persyaratannya luar biasa. Sidoarjo saja lebih kurang sekitar bisa 15 sampai dengan 18 izin terkait dengan perumahan. Nah, ini dalam upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebenarnya. Nah, mungkin itu 9 poin yang menjadi risiko jika membeli satuan kafling begitu. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Fikri, satu lagi nih sebelum kita jeda iklan ini Pak ya. Setelah kita membeli tanah kafling misalnya sudah terjadi transaksi begitu ya. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pembeli itu apa ini Pak? Agar kita kan kadang-kadang ini ya terlena gitu ya. Kalau kita kurang wawasan ya, biasanya kalau sudah beli ya sudah beli. Nah, kemudian masalah itu timbul setelah beberapa tahun, iya kan? Mungkin bisa jadi ada kafling yang sebelahnya kita itu membangun bangunan yang mungkin agak menjorok ke tanah, ke kita misalnya. Nah, agar tidak terjadi hal-hal demikian, kemudian juga tanah kafling kita yang kita beli itu mungkin harus ada buktinya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ini Pak? Yang harus dilakukan pembeli agar kita merasa tenang setelah beli, karena kan kadang-kadang kita sudah beli, istirahat dulu deh,
mungkin berapa tahun lagi kita ngumpulin duit lagi untuk bangun rumah, kan gitu biasanya. Gitu Pak. Nah, yang harus dilakukan pembeli ini apa ini setelah pasca beli? Monggo. Ya, jadi jika sudah membeli tanah kafling, yang pasti harus tadi di awal harus dipastikan terkait legalitasnya. Jika itu semua sudah dimiliki, maka untuk melindungi aset kita itu diperlukan kepastian data. Jadi langkah berikutnya adalah setelah tahu titik kaflingnya, itu dilakukan pembatasan kafling tersebut. Jadi contohnya itu dengan melakukan pemagaran. Lalu yang kedua, jika lebih permanen, itu dilakukan pemasangan fondasi minimal keliling, sehingga lahan kafling yang kita miliki itu tidak bergeser. Lalu yang ketiga, diberi identitas. Jadi lahan kafling itu diberi identitas sesuai dengan pada saat menjual atau membelinya. Jadi seumpama ada bloknya, itu dituliskan bloknya dan nomornya, begitu. Lalu jika memang tidak keberatan dan tidak menjadi masalah, dituliskan juga nama pemiliknya, begitu. Ini menjadi salah satu tips untuk melindungi aset kita pasca pembelian lahan kafling atau tanah kafling tersebut. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau misalnya yang berkaitan dengan surat-surat gitu, apakah memang kita harus langsung memecah sertifikat atau cukup bukti surat pembelian itu saja, pembelian tanah kaflingnya? Itu bisa sebagai bukti bahwa tanah kafling itu milik pembeli atau milik kita, begitu Pak. Yang surat yang kuat begitu ya, itu yang gimana sih Pak, gitu loh? Ya, oke. Jadi jika pembelian itu melakukan pembelian dan sudah melunasinya, maka permintaan kepada si penjual itu adalah melakukan akta jual beli dan balik nama sertifikat. Namun jika memang masih dalam tempo angsuran, itu bisa menanyakan kepada penjual tadi, itu bisa melakukan perikatan jual beli terlebih dahulu, sehingga nanti akan bisa menjadi pagar dan bisa menjadi penguat bagi pembeli tadi terkait dengan tanah yang dijual. Karena juga kadangkala dikarenakan ketidakprofesionalan yang menjual kafling, seumpama entah itu meninggal dunia dengan catatan yang tidak lengkap, maka di akhirnya masyarakat atau pembeli kafling ini dirugikan karena tidak ada pegangan. Nah, jadi dua hal itu yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi yang paling penting akta jual beli dan dilakukan proses balik nama sertifikatnya. Lalu jika memang belum terjadi akta jual beli, itu bisa dilakukan dengan perikatan jual beli terlebih dahulu. Karena nanti dengan perikatan jual beli terlebih dahulu tadi dilakukan, klausula-klausula di dalam ikatan jual beli itu bisa dimunculkan atau dituliskan di sana. Seumpama cara pembayarannya, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli itu bisa dituliskan, bisa termaktub di dalam ikatan jual beli itu. Ini menjadi langkah preventif untuk para pembeli kafling agar secara hukum aman ke depannya. Mungkin itu. Oke, baik Pak Fikri. Jadi setelah kita beli tanah kafling, agar kita merasa aset kita itu dilindungi, bukti kepemilikan yang harus kita miliki pertama itu adalah minimal akta jual beli harus kita dapatkan, gitu ya? Iya. Iya, gitu kan? Akta jual beli karena masih dalam tempo angsuran, itu bisa meminta melakukan ikatan atau perikatan jual beli. Itu kalau angsuran ya. Tapi kalau cash ini harus kalau cash ini bisa. Betul. Akta jual beli. Akta jual beli di notaris. Itu saja sudah cukup untuk pertama ya, Pak Fikri ya? Iya, betul. Baru menjadi
landasan bukti kepemilikan kita selain nanti diproses lebih lanjut balik nama sertifikatnya. Dan ini memang harus melibatkan notaris ya untuk mengurus surat-surat akta jual beli ini ya Pak Fikri ya? Iya, betul. Betul. Baru nanti kalau misalnya akta jual beli ini sudah kita dapat, kita menuju ke step berikutnya yaitu mungkin pemecahan sertifikat ya, gitu ya Pak Fikri ya? Ya, seharusnya para penjual kafling ini juga sudah memiliki pemecahan sertifikat masing-masing petaknya atau bloknya begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa jika kafling dalam konteks kafling liar, ini jika nanti ingin membeli kafling itu harus ditanyakan aspek legal itu. Salah satunya adalah memang memiliki izin site plan. Karena dari izin site plan itu menjadi entry point untuk memecahkan kafling-kafling itu. Baik. Ini yang seringkali tidak dilakukan sehingga pada saat pembelian atau penjualan sudah banyak, pembelinya juga sudah banyak, tidak memiliki izin yang sesuai disyaratkan oleh pemerintah, lalu pada saat proses pemecahan di Badan Pertanahan tidak bisa dilakukan karena memang kurangnya persyaratan. Oke, Pak Fikri, satu lagi nih Pak, gini, kita kadang-kadang juga menemukan penjual itu yang nakal ya, dalam arti gini, ada syarat-syarat di mana kafling itu menjadi legal, itu ternyata tidak diberitahukan atau tidak transparan pada pembeli, sehingga pembeli itu tahunya setelah ditransfer duitnya atau setelah terjadi pembelian. Sebenarnya untuk meng-cross-check tanah kafling ini liar atau tidak, apakah kita butuh orang ketiga? Dalam hal ini mungkin orang yang lebih tahu ya tentang hal ini gitu. Kan tidak, kadang-kadang kan kalau kita cross-check ke penjualnya, bisa jadi dong penjualnya ini manis-manis ya kan, kemudian kita terlena akhirnya beli, padahal kenyataannya nggak begitu. Nah gitu, kira-kira kalau misalnya memang butuh orang ketiga, itu ke siapa sih Pak? Orang ketiga ini sebenarnya kalau menurut saya adalah institusi. Ini jika ingin lebih aman, perlu mengklarifikasikan kepada institusi terkait. Contoh, kalau di Kabupaten Sidoarjo itu bisa menanyakan atau berkonsultasi ke Dinas PUPR Kabupaten. Dan bisa menanyakan apakah kaflingan di daerah tersebut itu memang sudah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah itu, jadi kalau lebih aman untuk masyarakat dan konsumen itu ke instansi tersebut. Oke, baik. Ya, Pak Fikri, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita istirahat sejenak ini Pak, baik, ya. Baik. 6 menit nanti ya, kita akan gabung lagi. Baik, terima kasih. Ya, sahabat, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo.
fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021 yang berhasil menerima penghargaan itu adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari, dan desa-desa lain ini diharapkan untuk siap-siap di tahun depan bisa mengirimkan calon-calon untuk masuk di ajang Desa Berseri tahun 2022. Baik, informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah, jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat, di masa pandemi seperti saat ini kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, dan banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang, yakni harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat. Yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, dan membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 Cheers. Dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Anda juga bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah, tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya. Hari ini kita menyoal tentang waspada membeli kafling liar bersama dengan Bapak Fikri SESA selaku Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota. Pak Fikri masih bersama kami nih, Pak? Ya. Oke, baik Pak Fikri. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti langsung dijawab ya Pak ya. Ini pertanyaan dari beberapa pendengar kami. Oke, Pak Fikri. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Sebentar. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Mulyadi yang ada di Candi. Pak, bisa disebutkan dong tips apa yang harus kita ketahui saat membeli tanah kafling? Dan sebentar, pertanyaan selanjutnya ini, dan surat-surat apa yang harus dimiliki oleh pembeli tanah kafling? Kemudian yang kedua dari Twitter ini ya, @dwi, saya sudah membeli tanah kafling dan saya punya akta jual beli. Apakah akta jual beli itu bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan? Oke, dua dulu Pak, monggo silakan. Jadi yang pertama itu tentang tips apa yang harus kita ketahui sebagai pembeli pada saat membeli tanah kafling, dan surat-surat apa saja yang harus dimiliki oleh pembeli saat membeli tanah kafling. Kemudian yang kedua, ini dari Dwi ya. Dwi ini punya surat atau bukti akta jual beli. Nah, apakah akta jual beli itu bisa dijadikan sebagai barang bukti? Monggo silakan Pak Fikri. Baik, ya. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan pertama tadi terkait dengan tips apa saja yang harus dimiliki terkait dengan penjualan kafling atau pembelian kafling. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Sidoarjo, yang perlu ditanyakan kepada penjual kafling ini adalah legalitasnya. Jadi yang pertama bisa ditanyakan terkait dengan perizinan yang sudah dimiliki oleh penjual kafling. Perizinan ini sesuai dengan aturan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan apakah izin setnya. Nah, lalu yang kedua juga ingin didalami itu apakah sudah memiliki atau mengantongi izin peruntukan ini terkait dengan apakah lokasi yang dijual kafling itu memang betul-betul oleh pemerintah dinyatakan menjadi lingkungan untuk hunian. Jangan sampai nanti pada saat membeli tidak tahu ternyata lingkungan itu sebenarnya adalah plotting untuk industri atau bahkan mungkin konservasi lahan hijau. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu tanyakan kepada penjual kafling. Lalu
Yang kedua, tentunya minta bukti pembayaran jika melakukan pembayaran. Yang ketiga, perlu ditanyakan terkait dengan ketentuan jual beli kafling ini bagaimana. Jadi ketentuan ini seharusnya itu mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apakah itu penjual ataukah juga pembeli. Lalu saya sarankan jika memang belum melakukan pelunasan terkait dengan pembelian tanah kafling, maka Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan apakah memang standarisasi dari penjual tadi melakukan perikatan jual beli. Nah, ini satu tahap Bapak Ibu sekalian untuk memiliki dokumentasi secara hukum. Lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah terkait dengan akta jual beli. Jika Bapak Ibu sekalian merasa sudah melunasi atau membayar lunas pembelian tanah kafling tersebut, Bapak dan Ibu sekalian minta dilakukan tanda tangan akta jual beli di notaris. Nah, ini menjadi entry point untuk melakukan proses berikutnya, yaitu balik nama sertifikatnya. Nah, namun kadang yang terjadi masyarakat, usaha masyarakat konsumennya sudah membayar lunas, namun ternyata si penjual kafling ini belum melakukan kewajibannya mensertifikatkan lahan yang dia jual. Bahkan juga belum mensertifikatkan induk dari lahannya mereka. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan terkait legal standing dan legal form begitu. Oke, lalu baik. Yang kedua tadi terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan AJB ya. Ini Pak, sudah punya akta jual beli, itu apakah bisa jadi bukti yang sah di pengadilan kalau misalnya mungkin terjadi masalah gitu ya? Iya. Kita jual beli atau kita tinggi biasanya ini memang menjadi legal terkait dengan beli tanah atau kafling ini yang benar. Jadi jual beli ini pun Bapak Ibu segera minta dilakukan balik nama sertifikatnya. Karena akta jual beli ini pun ada masanya. Jadi akta jual beli ini agar masanya belum expired, segera setelah akta jual beli diminta segera masukkan ke badan. Iya. Aduh, ini terputus lagi ya. Ya, sahabat kami mohon maaf ya. Tadi memang komunikasi kita dengan Pak Fikri, apa yang kita dapat atau kita simak atau kita dengar itu memang terputus-putus ya. Jadi juga apa yang disampaikan kadang-kadang saya meraba-raba gitu ya. Kadang terdengar, kadang enggak, on off gitu loh ya. Kadang on, kadang off. Kalaupun on itu pun juga kita tidak mengerti secara jelas apa yang disampaikan gitu. Baik, kita bergabung kembali dengan Pak Fikri. Pak Fikri? Halo, Pak Fikri? Iya, Pak Fikri? Iya, baik. Pak Fikri masih bersama kami ya, Pak? Ya. Oke. Baik, silakan dilanjutkan kembali Pak Fikri kalau misalnya sudah kita dapatkan sambungan yang clear gitu loh. Oke, silakan. Ya. Jadi terkait akta jual beli. Oh ya, putus lagi Pak Fikri. Putus nyambung. Iya, putus nyambung ya. Kayak lagu ini ya. Oke, baik. Ini on lagi. Iya. Sinyalnya ini ya. Baik, monggo silakan. Ya. Jadi tips dari saya terkait akta jual beli itu segera minta proses
balik nama sertifikatnya. Karena akte jual beli itu menjadi proses awal untuk menjadi persyaratan balik nama sertifikat di BPN. Nah ini segera. Di pengadilan jika terjadi sesuatu, maka akte jual beli ini bisa menjadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa hukum transaksi jual beli, begitu. Oke, baik. Ya, satu pertanyaan lagi Pak Fikri sebelum kita tutup ya. Ini dari Pak Arif yang ada di Waru. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan bahwa tanah kafling yang kita beli bukan tanah sengketa? Ya. Baik. Jadi cara yang paling sederhana bisa datang ke balai desa atau kelurahan setempat. Jadi menanyakan, minta informasi ke desa setempat, apakah lahan yang dijual kafling-kafling di desa tersebut dalam sengketa atau tidak. Lalu yang kedua, jika ingin lebih lanjut, maka bisa menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional. Kadangkala jika lahan itu menjadi sengketa, di BPN atau Badan Pertanahan Nasional itu, sertifikat yang menjadi sengketa itu biasanya akan di-hold oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi ini dua langkah yang mungkin bisa dilakukan jika Bapak dan Ibu ingin menanyakan untuk tahap awal, itu bisa di desa setempat. Biasanya dalam proses sertifikasi ke BPN yang bersangkutan diminta untuk menyertakan surat keterangan tidak sengketa dari desa. Dan ini menjadi informasi untuk konsumen atau untuk masyarakat. Oke, baik. Jadi minta surat keterangan bahwa tanah ini tidak bersengketa itu di kantor desa, ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Informasinya bisa di kantor desa. Baik. Pak Fikri yang terakhir sebagai penutup, monggo Pak. Apa yang harus kita sampaikan kembali, kita refresh kembali, khususnya bagaimana cara kita agar kita nggak tertipu ya, atau aman saat membeli tanah kafling. Monggo silakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Sidoarjo, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu sekalian tetap harus waspada dalam membeli tanah kafling. Yang pertama tadi pada umumnya perlu ditanyakan terkait legalitas. Lalu perlu didalami juga seperti pertanyaan terakhir tadi terkait apakah di situ ada sengketa atau tidak. Seperti juga yang sudah saya sampaikan, apa-apa yang menjadi kelengkapan dalam tanah kafling atau penjualan kafling ini perlu ditanyakan kepada penjualnya. Salah satunya yang sebenarnya semua tadi 9 poin yang saya sampaikan itu penting semua. Namun salah satunya adalah seperti lahan makam, karena hal seperti ini kadang-kala tidak dipenuhi. Lalu perlu Bapak Ibu sekalian juga pertimbangkan terkait dengan investasi yang Bapak Ibu lakukan dalam membeli tanah kafling. Memang kesannya murah memang. Ini menjadi sasaran bagi masyarakat kenapa banyak peminat terkait dengan pembelian kafling begitu. Namun jika memang Bapak dan Ibu sekalian ingin membuat investasi itu bisa berlipat dan memiliki capital gain yang cukup besar di kemudian hari, maka saya sarankan masih dengan membeli satuan rumah di dalam kompleks perumahan yang sudah ada. Karena di situ nilai investasi Bapak Ibu sekalian juga akan bisa lebih cepat meningkat. Lalu yang terakhir juga jangan lupa hal-hal yang menjadi legal standing untuk Bapak Ibu sekalian dalam membeli kaflingan ini atau tanah kafling juga betul-betul Bapak Ibu sekalian harus miliki. Jadi jika ada penjual tanah kafling menjanjikan hal-hal lain tetapi ternyata tidak terbukti di awal seperti izin, seperti sertifikat dan lain sebagainya yang seharusnya itu ada di awal dan itu tidak bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian saya harap bisa lebih waspada. Supaya Bapak Ibu sekalian, masyarakat pada umumnya tidak nanti menjadi korban terkait dengan kafling liar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement.
Baik Pak Fikri, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan masukan buat kita semuanya bagaimana cara kita agar saat membeli tanah kafling ini aman ya Pak ya, dan tidak tertipu dan bisa membedakan nih antara tanah kafling liar dan enggak gitu. Baik, terima kasih Pak Fikri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.